Kita lanjutkan ke tutorial yang kedua, yaitu input data obat dan juga transaksi apotek. Nah, terlebih dahulu kita buka yang tadinya kita buka menu tarif layanan dan keuangan, yang sekarang kita pilih menu nomor 3, yaitu 4 transaksi inventory obat. Nah, untuk obat ini terbagi menjadi beberapa menu, yaitu ada supplier, satuan barang, konversi satuan, jenis obat, alkes dan BHP. Kemudian ada obat, alkes dan BHP sendiri. Ada stok 6 obat, mutasi obat, stok pasien dan lain-lain. Nah, kita buka langsung dari menu obat, alkes dan BHP. Untuk input datanya sama seperti pada form-form yang lain. Untuk input data langsung kita masukkan. Kemudian misalnya ini amoxicillin. Letak barangnya. Kalau tidak ada langsung di strip aja. Kapasitasnya ini misalnya posisinya itu misalnya menggunakan botol, dalam satu botol ada berapa biji, atau misalnya kalau posisinya ini menggunakan ampul, dalam satu ampul ada berapa mili. Nah, ini lebih baik diisi kapasitasnya karena nanti bisa digunakan kalau yang dipakai itu tidak secara full. Misalnya untuk injeksi, kadang kan injeksi untuk anak kan beda dengan dewasa. Misalnya dewasa satu ampul, anaknya cuma beberapa mili. Nah, itu lebih baik di sini diisi. Kalau misalnya satu ampulnya ada 100 mili ya 100 mili. Nanti tinggal diberikan ke pasiennya, ke pasien bayinya berapa mili, tinggal dimasukkan lebih mudah. Jenis barangnya, untuk memilih kita menggunakan spasi. Harga belinya misalnya 10.000. Oh ya, satuannya misalnya kita menggunakan tablet ya, 1000. Ini biasanya otomatis. Untuk membuka pengaturannya ini, untuk membuat menjadi otomatis ini dari menu pengaturan. Tetapi bisa saja kita buat manual. Misalnya untuk rawat jalannya 1200, kalau BPJS ini juga 1200, kalau ranah umum baru 1300. Misalnya seperti itu. Kita klik simpan. Nah, sudah. Untuk menampilkan stok, kita bisa menampilkan per bagian, per bangsal bisa, atau per apotek juga bisa. Caranya seperti ini, klik kanan. Nah, tampilkan semua stok. Otomatis nanti setiap obatnya itu akan menampilkan per bagiannya. Nah, ada di gudang berapa, di apotek berapa, kemudian di kamar juga ada berapa. Kemudian, kalau kita mau menampilkan per stok per lokasi, tinggal pilih. Kita mau nyari yang mana. Apotek, spasi. Klik kanan, pilih tampilkan stok per lokasi. Kita pilih di sini misalnya gudang. Kemudian kita klik spasi pada keyboard kita. Nah, di sini akan nyari yang gudang. Nah, kemudian untuk obat sendiri ini bisa menggunakan sistem barcode atau menggunakan scanner barcode. Untuk cetaknya, kalau misalnya memang obatnya itu belum memiliki kode ininya, kode barcode-nya di bungkusnya, atau kalau buku ya namanya ISBN. Kalau di obat ya nomor dagangnya. Nah, kita bisa bikinkan sendiri kalau misalnya memang dia belum punya barcode. Di sini ada barcode per barang. Nah, ini kira-kira ada berapa barangnya, bisa kita cetak misalnya 5.
Oke. Nah, ini tinggal kita potong. Atau misalnya ini menggunakan biasanya kertas label. Kertas labelnya biasanya langsung seperti ini, ada 4 kolom. Ketika kita print langsung bisa kita tempel. Nah, kemudian untuk mengedit sendiri caranya sama. Bootstrap. Misalnya ini saya ganti dengan Conidin. Couplet. Saya klik ganti. Nah, seperti ini. Ini untuk obatnya. Terus kemudian kita ke supplier. Supplier ini adalah rekanan rumah sakit yang bekerja sama atau mensuplai obat ke tempat kita. Nah, misalnya nama suppliernya dari Kimia Farma. Kita klik simpan. Seperti itu. Untuk menghapus dan lain-lain caranya sama saja. Kalau kita mau mencetak ya tinggal kita cetak. Nah, seperti ini. Kita kembali ke menu. Terus kita masuk ke menu Stock Om6. Nah, fungsi dari Stock Om6 ini adalah memberikan nilai awal yang ada di bagian lokasi tertentu, misalnya di apotek. Nah, ternyata ketika kita mau memulai menggunakan SIM RS ini, apoteknya sudah berdiri dan ada beberapa barang yang memang sudah ada di situ. Nah, untuk memberikan stok Om6, kita pilih terlebih dahulu lokasi, misalnya kita isi yang ada di apotek. Di apotek itu ada barang apa saja, apa barangnya itu ada jumlahnya, ada berapa saja, jumlah realnya kita masukkan di sini. Misalnya amoxicillin ternyata ada 10, kita masukkan 10. Terus misalnya Kalpanak ada 3, Conidin ada 6. Kalau misalnya menampilkan selisihnya di sini, dibiarkan saja. Kalau posisinya min, berarti memang karena posisinya ini baru stok Om6. Kita kasih aja keterangan Om6 barang. Nah, Om6 barang ini biasanya dilakukan 1 bulan sekali untuk mengecek kalau misalnya ada barang yang hilang. Mengecek kalau misalnya ada barang yang hilang. Nah, kalau misalnya ada barang yang hilang, selisih di sini bukan lagi min, tetapi dia akan menjadi plus. Misalnya secara real barangnya itu ada 4, tetapi di database sebelumnya itu sudah tersimpan ada 10. Nah, ini 10 dikurangi 4, berarti ada selisih 6. Nah, kita tidak tahu yang 6 itu berada di mana. Bisa jadi memang ketelisot atau bisa jadi memang ada pihak tertentu yang ngambil atau dicuri. Nah, fungsinya untuk itu. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, seperti ini. Secara otomatis di bagian apotek itu sudah ada barang amoxicillin 10, Kalpanak 3, dan Conidin 6. Seperti itu. Kemudian, kalau sudah, setiap barang yang sudah diinput melalui stok Om6 itu bisa kita mutasikan, atau setiap barangnya itu bisa dipindah-pindah, misalnya dari gudang ke apotek atau dari apotek dikembalikan ke gudang dan lain sebagainya. Kita coba ke mutasi. Nah, ini berasal dari mana? Misalnya tadi pembelian dilakukan di apotek karena posisinya saat itu baru beli. Kita mau memindahkan barangnya ke gudang. Nah, kita masukkan ke gudang. Untuk memilihnya tadi pakainya spasi. Nah, di sini ya. Di sini ada tombol bulat, ada kayak semacam klip. Dari apotek ke gudang.
Kita cek di sini stok asal dari apotek amoxicillin itu ada 10. Stok tujuannya atau gudang itu 0. Kita masukkan di sini yang mau kita mutasikan ke gudangnya berapa? Misalnya kita mutasikan 4. Kemudian konidinnya misalnya di sini ada 1. Ini saya mau mutasikan 2. Saya klik simpan. Oh ya, keterangan kita isi. Simpan. Nah, barang sudah berpindah. Kalau sudah, kita berlanjut ke menu selanjutnya, yaitu pengadaan obat. Stok obat pasien kita lewati. Ini nanti masuknya ke pembahasan obat ranap. Pengadaan obat atau BHP. Nah, ini dilakukan saat kita melakukan pembelian secara langsung. Berbeda kalau posisinya nanti digunakan untuk pemesanan barang. Jadi ini pembayaran yang kita langsung bayar secara tunai. Ini ada nomor fakturnya. Data lama biasanya kita langsung bisa cari di tombol cari. Saya ulangi, tadi untuk membukanya dari menu, kemudian pengadaan obat dan BHP. Data transaksi lama itu bisa dicari melalui tombol cari yang ada di bawah. Nah, di sini nanti bisa kita cari dari data yang lama. Kita uji coba terlebih dahulu untuk pengadaan obatnya. Kita cari suppliernya dari Kimia Farma. Terus petugasnya kita pakai seadanya dulu, Mas Kansa. Milihnya sama, kita klik di sini, kemudian kita klik pada tabelnya atau pada data di tabel, kemudian kita klik spasi. Begitu juga lokasi transaksi pengadaan ini mau langsung disimpan di mana? Misalnya kita mau langsung menyimpannya di apotek. Jadi bisa dipilih langsung di apotek atau ditaruh di gudang bisa. Nah, seperti ini. Kemudian kita masukkan jumlahnya, misalnya ini 10. Ini 20. Ini juga 10. Nah, kalau untuk mengeluarkan nilai barangnya di sini atau jumlah pembeliannya pada kode barang, setelah kita mengisi jumlah, misalnya 20. Nah, ini langsung kita enter aja di kode barang. Seperti itu. Misalnya di sini 5. Kita enter seperti itu. Kemudian di sini ada kolom G, artinya ganti. Jadi dari pembelian ini bisa saja kita langsung sekalian merubah harga yang ada di harga pembelian dan harga jual yang ada di tabel barang tadi. Nah, kita klik di sini. Yang tadinya harga 1000 misalnya, kok ternyata ada kenaikan harga, bukan lagi 1000 tapi 1200. Langsung kita rubah di sini. Kita enter. Nah, secara otomatis ini langsung jadi 1200 gitu. Kalau sudah, langsung kita simpan. Nah, ini data ini kenapa bisa double? Karena posisinya untuk pencarian setiap data, setiap yang berisi dia akan ditaruh di atas, kemudian di bawahnya lagi dia tinggal mencari ada data apa lagi gitu. Misalnya ini. Nah, seperti itu pencariannya. Jadi biar untuk mempermudahkan, kalau misalnya datanya ada banyak, kita tinggal masukkan keywordnya, amoxicillin, konidin. Nah, seperti itu. Karbanak. Kalau sudah, kita klik simpan. Nah, PPN di sini bisa diisi, bisa tidak, sesuaikan dengan transaksi yang ada.
Nah, datanya sudah masuk, kita cek. Nah, kita refresh di sini keyword. Data barang yang masuk. Nah, untuk pencarian sendiri kita bisa nyari pencarian pembelian berdasarkan jenis barang. Nah, misalnya kita mau cari yang botolan saja. Ketika kita cari, nah, yang ada botol adalah yang Konidin. Kemudian kita juga bisa saja mencari berdasarkan nama barang yang kita nyarinya yang amoksilin saja. Ketika kita centang, nah amoksilin tampil. Atau kita mencari berdasarkan nomor faktur, itu juga bisa. Tinggal kita masukkan. Atau kita mencari berdasarkan penggabungan. Petugasnya siapa, suppliernya siapa juga bisa. Seperti itu. Nah, kemudian untuk mencetaknya, kita klik pada tombol di sebelah bawah, ada tombol cetak. Seperti ini. Nah, untuk data pembelian sendiri itu bisa kita simpan. Kita klik save. Nah, untuk pilihannya bisa kita cek di sini. Kita bisa menyimpan berupa docx atau dokumen Microsoft Word, atau single sheet atau XLL atau Microsoft Office. Bisa juga ke PDF, CSV atau XML. Untuk menyimpannya bisa seperti itu. Demikian untuk proses pengadaan barang. Kita klik keluar. Kemudian kita pilih menu berikutnya. Nah, yaitu pemesanan. Untuk pemesanan ini, itu caranya sama seperti yang ada di dalam pembelian atau pengadaan. Caranya sama persis. Sehingga kita lewati. Untuk mengecek apakah tadi pembeliannya sudah benar, atau barangnya sudah nambah atau belum, kita cek di obat, alkes, dan BHP. Benar nggak barangnya sudah berubah? Kita tampilkan tadi kita melakukan pembelian di apotek. Kita tampilkan yang apotek. Nah, ini ada 16. Nah, jadi data lama ditambah dengan data baru. Sudah berubah nilainya. Seperti itu. Kemudian untuk penjualan obat. Penjualan obat yang dimaksud di sini adalah penjualan obat bebas atau penjualan obat non-resep atau pemberian obat kepada pasien yang tidak melibatkan proses tindakan dokter. Misalnya ada orang datang beli obat, nah lewatnya sini. Atau ada karyawan beli obat, dia nggak periksa, hanya butuh obat saja, maka itu dilakukan di sini. Nah, ini ada transaksi penjualan. Terus, apakah pasien perlu daftar? Tidak perlu. Kita tambahkan data pasien yang menggunakan strip yang bisa nanti dipakai secara umum. Nah, sudah. Nah, main ini yang kita pakai. Bisa dipilih di tempat yang tadi. Nama strip. Kemudian untuk namanya bisa kita ganti-ganti dengan nama orang yang beli. Kalau misalnya perlu ada nama. Tapi kalau tidak bisa dikosongkan atau di strip. Bisa di strip kalau misalnya tidak ada orangnya. Misalnya kita ganti dengan nama Agus. Petugasnya masih sama, Mas Alhansa. Lokasi barangnya ngambil dari apotek. Nah, misalnya Pak Agus ini datang, dia membeli amoksilin 2. Kemudian Konidin 2. Grand totalnya adalah 7.200. Misalnya dia
bayarnya pakai duit 8.000. Kalau misalnya kita mau butuh nota, kita klik simpan. Kita klik nota. Nah, ini bentuk notanya. Tinggal kita print. Nah, tinggal kita print saja. Untuk kebutuhan printernya itu bisa disesuaikan sendiri untuk lebar kertasnya. Kemudian untuk penjualan tadi, jangan lupa diklik simpan. Kalau sudah, untuk melihat data penjualan yang sudah dilakukan, kita klik cari. Nah, sudah ada di sini. Kalau kita mau mencetak, caranya sama. Seperti itu. Nah, di menu penjualan ini kita bisa mencetak ulang nota. Kita klik pada nomor notanya, klik kanan, kemudian cetak ulang nota. Nah, ini mau cetak nota yang nomor berapa? Bisa nomor 1, nomor 2, nomor 3. Oh, nggak hidup. Ininya belum konfigurasinya belum ada. Atau kalau tidak, kita mau menghapus data penjualan yang salah. Nah, klik kanan, kemudian pilih hapus. Ini untuk data yang penjualan. Ketika sudah terjadi penjualan, secara otomatis barangnya pun juga akan ikut berkurang. Kita coba tampilkan lagi. Klik kanan, tampilkan stok per lokasi apotek. Nah, otomatis barangnya berkurang. Penjualan sudah, piutang sama seperti penjualan. Kemudian retur juga caranya sama, tinggal mereturkan barang saja. Kita cek pada keuntungan penjualan. Tadi kita sudah melakukan penjualan 2 barang. Nah, konidin amoxicillin harga jualnya untuk konidin 280, harga beli aslinya adalah 1.600. Kemudian kalau kita cek keuntungannya untuk obat amoxicillin tadi dari 2 barang itu ada 960 dan 720. Nah, keuntungan ini mengikuti harga yang terakhir kita masukkan. Jadi kalau misalnya ada data penjualan yang lama, itu tidak akan mempengaruhi data yang baru. Jadi memang beda harga. Kemudian sirkulasi obat alkes dan PHP. Nah, ini untuk transaksi yang terjadi. Kalau dalam 1 hari ini ada pembelian, secara otomatis dia akan masuk. Begitu juga dengan nilai nominalnya. Ini terjadi pembelian 20, 5, 10. Kemudian ada penjualan. Tadi ada konidin 2, amoxicillin 2. Ke pasien ini nanti yang diberikan kepada pasien lewat kamar inap maupun lewat bangsal, piutang, dan lain-lain. Kemudian keuntungan pemberian obat ini adalah keuntungan pemberian yang dilakukan di kamar inap maupun bangsal. Nah, di sini masih kosong. Demikian pembahasan dari menu apotek. Kita sambung nanti ke pembahasan berikutnya, yaitu